Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di Praktikum Eksplorasi Penangkapan Ikan pertemuan ke-7. Praktikum kali ini mengenai analisis diversitas untuk ikan laut dalam. Untuk pelaksanaan praktikumnya sebenarnya untuk pengolahan data nanti akan kurang lebih sama seperti praktikum pertemuan keempat. Hanya nanti ada sedikit penyesuaian data dan ada langkah-langkah yang berbeda untuk pelaksanaan praktikumnya. Materi perkuliahan sudah diberikan oleh Bapak Dr. Muhammad Rianto SPI MSI. Nah, kita langsung sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait praktikum. Untuk praktikum kali ini, teman-teman harus mengingat 3 kata kunci, yaitu yang pertama komunitas, populasi, dan diversitas atau keragaman. Komunitas sendiri itu merupakan kumpulan dari beberapa populasi, kemudian populasi sendiri itu merupakan kumpulan dari beberapa spesies. Sedangkan untuk diversitas atau keragaman sendiri itu merupakan adanya perbedaan baik di tingkat spesies, di tingkat populasi, dan di tingkat komunitas. Untuk praktikum kali ini kita masih akan mempelajari tentang Index Shannon-Wiener, di mana Index Shannon-Wiener ini bertujuan untuk mengukur keragaman. Jadi kita akan nanti mencari nilai H aksen dari data basis individu dan basis berat. Untuk materi praktikumnya sendiri itu, jadi teman-teman nanti akan mendapatkan 2 data Excel. Data pertama itu teman-teman akan mengolah nilai keragaman berdasarkan basis berat dan basis individu. Untuk basis berat sendiri nanti teman-teman harus melakukan yang pertama itu merubah satuan berat produksi. Data satuannya itu dari ton, kemudian akan dikonversi menjadi nilai kilogram. Kemudian teman-teman akan menghitung nilai PI, menghitung nilai log 2 PI, kemudian menghitung nilai min PI log 2 PI untuk mendapatkan nilai H aksennya. Setelah itu teman-teman akan membuat diagram produksi per spesies. Untuk basis individu, teman-teman akan mencari berat rata-rata satu ekor ikan untuk setiap spesies dalam satuan kilogram. Kemudian akan menghitung jumlah individu dari data berat menjadi jumlah individu. Kemudian merubah satuan berat produksi dari ton dirubah menjadi kilogram. Menghitung nilai PI, menghitung nilai log 2 PI, dan menghitung nilai min PI log 2 PI. Kemudian teman-teman juga akan menghitung nilai H aksen dari data-data yang sudah teman-teman olah untuk basis individu. Kemudian teman-teman juga akan membuat diagram jumlah individu per spesies. Kemudian di file Excel yang kedua nanti teman-teman harus membuat beberapa grafik. Ada 5 grafik yang harus teman-teman buat dari data yang ada. Di data tersebut teman-teman bertujuan untuk mencari hubungan antara kedalaman dengan nilai H atau nilai keragaman, nilai C atau nilai dominansi, dan nilai E atau nilai kemerataan. Ketiga nilai tersebut nanti dari grafik yang akan teman-teman buat, nanti teman-teman akan melihat hubungannya antara kedalaman dengan nilai keragaman, dominansi, dan nilai kemerataan. Jadi teman-teman nanti akan harus membuat grafik indeks keragaman, indeks dominansi, indeks kemerataan untuk setiap kedalaman pada 2 stasiun yang berbeda. Kemudian teman-teman membuat grafik kedalaman perairan dengan total CPUA untuk 2 stasiun yang berbeda juga. Kemudian teman-teman akan membuat grafik hubungan antara rata-rata CPUA dengan indeks keanekaragaman pada setiap kedalaman untuk 2 stasiun yang berbeda. Nah, untuk di laporannya sendiri nanti untuk interpretasi teman-teman untuk di basis berat, data basis berat, teman-teman harus membandingkan nilai H aksen pada tahun 2009 dan 2010. Nilai mana yang lebih besar? Nanti silakan teman-teman bandingkan. Kemudian teman-teman harus menginterpretasi spesies mana yang produksinya paling banyak dan yang paling sedikit tertangkap pada perhitungan basis berat. Kemudian untuk basis individu teman-teman sama akan membandingkan nilai H aksen pada tahun 2009 dan 2010 mana yang lebih besar. Kemudian untuk
Tugas yang kedua itu teman-teman harus melihat spesies mana yang jumlah individunya paling banyak dan yang paling sedikit tertangkap, dilihat dari datanya. Untuk file Excel yang kedua, teman-teman harus menginterpretasikan hubungan antara kedalaman dengan nilai H, C, dan E pada dua lokasi penangkapan. Bandingkan nilai H aksen, nilai C, dan nilai E-nya pada dua lokasi tersebut, mana yang lebih besar, apakah di lokasi pertama atau nilai di lokasi kedua. Kemudian teman-teman menginterpretasikan kira-kira pada kedalaman berapa yang memiliki pengaruh paling besar terhadap hasil tangkapan. Yang kedua, teman-teman pada grafik selanjutnya itu teman-teman harus menginterpretasikan hubungan antara kedalaman dengan nilai catch per unit area. Teman-teman harus membandingkan nilai CPUA untuk dua lokasi penangkapan pada kedalaman yang berbeda, mana nilai yang lebih besar. Kemudian dari grafik yang teman-teman buat nanti apakah ada perbedaan kedalaman terhadap total CPUA yang diperoleh untuk dua lokasi yang berbeda. Jadi untuk nilai CPUA-nya apakah ada perbedaan untuk nilai kedalamannya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus untuk grafik yang ketiga itu kan hubungan antara keanekaragaman dengan CPUA. Jadi nanti teman-teman membandingkan nilai keanekaragamannya dari yang teman-teman sudah dapatkan, kemudian dibandingkan dengan nilai CPUA di dua lokasi yang berbeda, mana yang lebih besar. Kemudian teman-teman juga harus menginterpretasikan bagaimana hubungan rata-rata CPUA dengan keanekaragaman pada dua lokasi yang berbeda. Untuk pembahasan secara umum, nanti teman-teman harus membahas mengenai mana nilai yang paling kecil antara H aksen, basis berat, dan basis jumlah individu. Teman-teman lihat dari data yang teman-teman olah. Kemudian teman-teman harus menjelaskan juga pada pembahasan untuk perhitungan nilai H aksen atau keanekaragaman, mana yang paling tepat, apakah nilai berdasarkan basis berat atau berdasarkan basis individu. Lengkapi dengan sumber dan referensi pada pembahasan tersebut. Kemudian yang ketiga itu teman-teman harus menjelaskan hubungan antara nilai H aksen dengan selektivitas alat tangkap. Apakah jika nilai H aksennya semakin tinggi maka selektivitas alat tangkapnya semakin rendah, atau sebaliknya, atau ada teori lain, silakan dilengkapi dengan referensi. Kemudian yang keempat, teman-teman harus menjelaskan hubungan antara kedalaman dengan nilai H aksen, nilai C, nilai E, dan nilai CPUA. Lengkapi dengan referensinya. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan adalah pada praktikum ini, teman-teman hanya menghitung keragaman dari hasil tangkapan ikan laut dalam di lokasi survei oleh kapal KM Koshin Maru 01. Jadi bukan teman-teman bertujuan untuk melihat keragaman sumber daya ikannya, tapi hanya untuk menghitung keragaman dari hasil tangkapan ikan laut dalam. Itu yang perlu teman-teman garis bawahi. Jadi untuk penafsiran nilai H aksen lebih dari 1, nilai H aksen lebih besar dari 1, lebih kecil dari 3, dan H aksen lebih dari 3 nilainya itu tidak tepat digunakan pada kasus ini. Jadi tidak perlu dijelaskan bahwa nilai, misalnya teman-teman mengolah nilai basis berat individu, nilai H aksennya misalnya 2,5. Artinya kan kalau misalnya kita lihat di indeks Shannon Winner itu kan berarti nilai H aksennya sedang ya, ada di tengah-tengah. Itu tidak perlu teman-teman jelaskan karena tidak tepat digunakan pada praktikum kali ini, karena praktikum kali ini hanya menghitung keragaman dari hasil tangkapan ikan di laut dalam pada lokasi survei. Selanjutnya kita akan untuk pengolahan data. Oke. Jadi untuk pengolahan datanya sendiri ini kurang lebih sama datanya seperti praktikum sebelumnya. Di sini teman-teman kita ke basis berat dulu. Di basis berat ini ada
spesies ikannya. Kemudian pertama ini yang harus kita lakukan adalah menghitung nilai produksinya. Jadi karena di sini datanya dalam ton, kita akan konversi menjadi nilai kilogram. Maka nilai produksi pada ikan tersebut di tahun tersebut dikali dengan 1000. Di tahun 2010 juga sama. Selanjutnya, teman-teman akan menghitung nilai PI. Jadi, nilai PI itu rumusnya nilai produksi satuan kilogram pada spesies pertama itu kemudian dibagi dengan total produksi kilogramnya. Nilai total produksinya kita kunci dengan memberikan tanda sign $, enter, kemudian setelah itu perhitungan nilai lognya, masukkan rumus log, kemudian nilai PI nya, kemudian masukkan basis lognya. Karena kita menggunakan log 2 maka basisnya 2. Setelah itu drag ke bawah, kemudian untuk nilai PI nya sama dengan min buka kurung nilai PI dikali dengan nilai log 2 nya, tutup kurung, enter, drag ke bawah. Di sini untuk nilai aksennya kita total nilai dari min PI log 2 PI nya. Untuk 2010 juga sama caranya, nilai produksi satuan kilogram dibagi dengan totalnya. Jangan lupa untuk drag ke bawah, kemudian menghitung nilai lognya, tekan rumus log, nilai PI nya, kemudian titik koma, basis lognya 2, tutup kurung, enter, kemudian drag ke bawah. Oke. Menghitung nilai min PI nya sama dengan negatif, buka kurung, masukkan nilai PI dikali dengan nilai log 2 nya, tutup kurung, enter, drag ke bawah. Setelah itu hitung totalnya, sum, enter. Nah, untuk perhitungan basis berat sudah selesai, namun kita masih perlu membuat grafiknya. Jadi di sini untuk pembuatan grafik, insert tabelnya, kemudian klik kanan, select data, add data. Untuk series name-nya pertama itu tahun 2009. Untuk values-nya berat produksi satuan kilogram. Enter. Oke, kemudian add lagi untuk 2010. Series values-nya nilai produksi pada tahun 2010. Enter. Oke, kemudian horizontal axis-nya kita rubah menjadi nama spesies. Oke. Setelah itu tambahkan axis title dan legend. Axis title di sini berarti produksi dalam satuan kilogram. Kemudian di sini adalah spesies. Sudah. Untuk perhitungan basis berat sudah selesai. Selanjutnya kita akan perhitungan untuk
kita akan perhitungan untuk basis individu. Di basis individu juga caranya sama, tapi pertama kita harus konversi dulu berat rata-ratanya, karena di sini dalam satuan gram, kita akan rubah menjadi satuan kilogram. Maka sama dengan berat rata-rata gramnya dibagi dengan 1000. Kita drag ke bawah, kemudian menghitung totalnya. Setelah itu kita akan menghitung jumlah individu dalam ekor. Jadi sama dengan jadi untuk nilai produksinya pada tahun 2009 dibagi dengan nilai berat rata-rata dalam kilogram. Kemudian enter, tinggal kita drag ke bawah. Sudah. Kemudian untuk tahun 2010 juga sama, nilai produksi satuan kilogram dibagi dengan berat rata-rata dalam kilogram. Kemudian di drag. Setelah itu kita akan langsung menghitung nilai PI, sama dengan nilai jumlah individu dalam ekor per spesies dibagi dengan total jumlah individunya. Jangan lupa untuk diberi tanda dolar untuk menguncinya. Kemudian drag ke bawah. Setelah itu menghitung nilai log 2 nya, masukkan rumus log, nilai PI nya, titik 2, kemudian masukkan nilai basis lognya. Setelah itu kita menghitung nilai min PI log 2 PI, sama dengan masuk negatif, buka kurung, masukkan nilai PI nya dikali dengan nilai log 2 nya, tutup kurung, enter. Kemudian drag ke bawah. Untuk menghitung nilai aksennya, akan rumus sum nilai PI. Sudah. Untuk tahun 2010 masih sama caranya. Oke, untuk perhitungan nilai H aksennya sudah. Setelah itu kita akan membuat grafik diagram batang untuk perhitungan untuk basis individu. Oke, silakan pilih diagram batangnya mau yang 3 dimensi atau 2 dimensi, terserah teman-teman. Untuk datanya sendiri, pertama kita add data, series name-nya itu tahun, kemudian values-nya adalah jumlah individu dalam ekor. Oke, kemudian add lagi untuk 2010, series name 2010, series values-nya masukkan, oke. Horizontal axis-nya nama spesies. Oke. Setelah itu kita tambahkan axis title dan legend. Axis title-nya di sini
jumlah individu dan satuan ekor. Kemudian di sini adalah spesies. Oke, ini untuk file Excel yang pertama sudah selesai untuk pengolahan datanya. Silakan teman-teman interpretasikan pada laporan. Untuk catatan laporan masih sama, yaitu hari Minggu jam 23.59. Oke, kita akan pindah ke file Excel selanjutnya. Oke, di file Excel ini teman-teman akan membuat grafik hubungan antara kedalaman dengan indeks keragaman, dominansi, kemerataan untuk setiap kedalaman pada dua stasiun yang berbeda. Kemudian harus membuat grafik antara kedalaman perairan dan total CPUA kilogram per kilometer kubik untuk dua stasiun experimental fishing. Kemudian teman-teman harus membuat grafik hubungan antara rata-rata CPUA dengan indeks keanekaragaman pada setiap kedalaman untuk dua stasiun yang berbeda. Pertama, teman-teman, kita harus menghitung nilai rata-rata terlebih dahulu. Jadi untuk nilai rata-ratanya itu di sini sama dengan nilai totalnya dibagi dengan jumlah stasiunnya. Enter. Drag ke bawah. Kemudian di sini sum. Setelah itu untuk stasiun 5 dibagi dengan iya, sebelumnya jadi di sini teman-teman ada data dari dua lokasi experimental fishing, ada di barat laut Simele dan stasiun 5-nya ada di barat Banda Aceh. Di sini ada data kedalaman, kemudian ini ada data keragaman, dominansi, kemerataan, untuk nilai CPUA-nya juga ada di masing-masing stasiun. Nah, untuk selanjutnya, yang pertama adalah kita harus membuat grafik hubungan antara kedalaman dengan indeks keragaman. Insert, pertama kita akan membuat grafik diagram batang. Terus sini, kemudian select data, add data. Itu untuk series name-nya, ini lokasinya. Pertama stasiun 4 dulu, kemudian series value-nya adalah nilai keragaman. Oke, keragaman di lokasi yang pertama. Kemudian di add lagi untuk stasiun yang kedua, series name di stasiun yang kedua, series values-nya adalah nilai keragamannya. Untuk horizontal axis-nya itu nilai kedalaman. Oke. Tambahkan axis title dan legend. Chart title. Chart title-nya itu keanekaragaman aksen ikan demersal di perairan barat Aceh. Ini adalah nilai indeks keragaman
Ini adalah nilai keragaman. Nilai kedalaman. Ini grafik pertama, kemudian grafik kedua kita insert lagi. Select data, add data, series name-nya itu nama lokasinya lagi. Values-nya untuk yang sekarang itu adalah nilai dominansi, nilai C. Enter, oke. Add lagi untuk lokasi stasiun kedua. Values-nya nilai C di stasiun kedua. Oke. Horizontal axis-nya adalah nilai kedalaman. Kemudian chart title, axis title, dan legend. Chart title-nya adalah dominansi. Ikan demersal di perairan ini adalah nilai indeks dominansi dan ini adalah nilai kedalaman. Selanjutnya grafik ketiga itu untuk nilai kemerataan atau nilai E. Select data, add data, series name itu lokasi lagi, series values-nya adalah nilai kemerataannya. Teman-teman perlu perhatikan ini kan ada di kedalaman 300-400 yang ini kosong. Ini tetap di input supaya nanti di grafiknya terlihat gitu bentuknya. Jadi memang ada nilai yang 0, tidak masalah. Kemudian untuk lokasi kedua, series values-nya nilai E. Oke, cek lagi. Oke, horizontal axis-nya ada nilai kedalamannya. Oke, chart title-nya legend. Berarti ini adalah kemerataan kemudian ini adalah kedalaman. Tugas nomor 1 sudah pada data kedua ini. Kemudian selanjutnya membuat grafik antara kedalaman perairan dan total CPUA untuk kilogram per kilometer kubik untuk 2 stasiun experimental fishing. Ya, selanjutnya itu untuk grafik kedalaman perairan dan total CPUA. Jadi insert,
klik kanan, select data, add data, series name-nya masih di tahun yang sama, di lokasi yang sama, stasiun 1 berarti di Barat Laut Simule. Oke, kemudian series values-nya adalah total CPUA-nya. Oke. Kemudian add lagi untuk stasiun kedua, values-nya total CPUA-nya. Oke. Access label range-nya adalah nilai kedalamannya. Nah, ini kemudian access title, chart title, dan legend. Untuk chart title-nya adalah total CPUA pada setiap lapisan kedalaman perairan. Pada stasiun yang berbeda. Ini adalah nilai total CPUA kilogram per km. Bawahnya adalah nilai kedalaman. Nomor 2 sudah selesai. Grafik terakhir yaitu kita akan membuat grafik scatter. Jadi teman-teman nanti pertama insert scatter dulu sebelum masukkan data. Nanti teman-teman pilih change chart type, dipilih yang combo. Untuk pertama series name-nya itu nama lokasinya, stasiun pertama. Untuk X values-nya sendiri itu nilai H aksennya pada stasiun tersebut. Kemudian untuk Y-nya adalah nilai rata-rata pada stasiun tersebut. Oke. Kemudian add lagi untuk lokasi yang kedua, series name-nya. Nama lokasi yang kedua, X values-nya ada nilai H aksennya. Kemudian untuk Y-nya adalah nilai rata-ratanya. Oke. Nah, di sini kita pilih scatter untuk dua-duanya. Scatter juga, kemudian secondary axis-nya ada di stasiun kedua. Oke, setelah itu silakan teman-teman tambahkan untuk ini adalah nilai rata-rata CPUA, kemudian ini adalah nilai keragaman. Sini adalah nilai
lupa satuannya. Kurang lebihnya untuk praktikumnya seperti itu pengolahan datanya. Nanti untuk interpretasi dan pembahasannya seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, silakan teman-teman kerjakan di laporan. Sekali lagi untuk pengumpulan laporan deadline-nya itu hari Minggu jam 23.59 di New LMS. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan. Semangat untuk UTS-nya. Sampai berjumpa di sesi UAS. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.